Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Faransa, NIM 120400113, Prodi Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan mensimulasikan topologi jaringan berikut menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini akan membuat server topologi dari server PT, lalu router, switch, dan usernya, lalu memakai Central Office Server dari PT MSI Indosat 1 dan memakai tower, lalu sambungkan ke usernya. Selanjutnya kita langsung aja ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Yang pertama kita siapkan perangkatnya dulu. Untuk perangkat pertama menggunakan server PT. Kita cari server PT. Di sini ada 4 server PT, web server, DNS, lalu mail, dan DHCP. Di sini kita ganti dulu namanya di web server, lalu yang ini DNS server, ini mail server, lalu yang ini terganti di DHCP server. DNS server. Lalu di sini ada switch. Sini kita cari switchnya. Perangkat switch 2960. Lalu ada routernya 26 memakai 2811. Sini ada switch lagi 60. Dan di sini kita pakai laptop untuk usernya. Ada 2 laptop. Di sini ada kita pasang access point. Kita pakai access point yang ini, point PT. Di sini kita ganti dulu poinnya, namanya wifi 1. Lalu yang user pertama kita ganti Caca, dan yang kedua ini Doni. Lalu dari switch yang downstream ini untuk ke user kita sambungkan ke Central Office Server. Central Office Server, CO Server. Ada 2 CO Server. CO Server ini kita ganti MSC Indosat 1 dan yang kedua MSC Indosat 2. Nah, di MSC ini sambungkan ke cell tower. Kita ganti namanya dulu, Tower Indosat
satu. Sini ada 4 tower ya. 4 tower. Tower Indosat 2. Tower Indosat 3. Dan sini tower Indosat 4. Lalu dari tower ini ada user, tablet, smartphone, dan PC. Kita cari tabletnya untuk perangkat yang disambungkan ke tower. Tablet, lalu smartphone, oh ini smartphone, lalu PC, dan smartphone lagi. Di sini udah otomatis tersambung karena di sini udah ada access point. Nanti kita setting lagi untuk server dan router access pointnya untuk user. Di sini kita yang pertama biar lebih mudah kita setting servernya dulu. Setting server. Kita sambungkan dulu kabelnya. Untuk kabelnya di sini memakai strike cross, sambungkan dulu yang ini ke switch. Di sini switchnya ke router. Enter 1, pas enter 1, lalu pas enter 0,01 ini ke switch yang untuk ke user. Nah di sini yang caca dan access point memakai kabel cross juga. Caca, sini belum diatur ya. Yang dicaca kan laptop, kita matikan dulu. Lalu kita buang modulnya, kita ganti dengan modul modul laptop NW1W ini kita masukkan, lalu aktifkan lagi, exit. Salah. Kita pakai kabel strike ini, meter 2. Salah. Di sini seharusnya memakai nanti di sini di user di laptop untuk sambungan ke kabel, memakai kabel strike ini kita pakai modul PT Laptop NW1AM ini. Pakai yang 1C. Selanjutnya ke access point, sambungan ke access point. Sini port 1. Lalu dari switch ini, switch dari router langsung disambungkan pakai kabel cross. Selanjutnya yang dari switch ke router ini, switch ini kita sambungkan ke
sentral ini karena backbone pakai kabel cross. Kita sambungkan. Lalu yang dari sentral ini MSC Indosat 1 sambungkan memakai koaksial, kabel koaksial. Sini koaksial 0, koaksial 0 juga. Dan sini 0 1. Koaksial 0. Lalu yang MSC Indosat 2 sama memakai kabel koaksial juga. Nah, di sini masih berantakan untuk penyambungan dari smartphone, tablet. Karena di sini udah langsung sambung ke access point yang belum disetting. DHCP sudah ke setting otomatis sendiri. 1/0. Nah, sini setelah kita sambungkan kabel untuk topologi ini, kita yang pertama biar lebih mudah kita setting servernya dulu. Kita setting ke yang biar lebih mudah lagi kita kasih judul untuk servernya ini, perangkat servernya untuk IP-nya 8.8, web server 8.8.8.10, di sini 8.8.10, yang DNS-nya 8.8.8, mail servernya 8.8.11, yang DHCP-nya 8.8.12. Di sini untuk penyambungan dari server ke router ini kita memakai gateway-nya 8.8.0.0.2, lalu gateway ke switch 10.0.0.1. Di sini kita kasih tanda dulu FA 0 karena dari router ke sini kan pakai fast Ethernet yang 0 0. Lalu yang di sini memakai fast Ethernet yang 0/1. Lalu setelah kita kasih tanda ini, kita rapikan dulu biar terlihat rapi. Sebenarnya masih ngacak sih, biar terlihat rapi aja. IP-nya kita taruh atas, IP DHCP. Di sini kita tarik dulu. Sudah. Selanjutnya kita setting DNS servernya. DNS server kita buka, klik sekali, lalu ke config. Config default gateway. Nah, default gateway tadi kan sudah kita tandai untuk 8.0.0.2, kita isi 8.0.0.2, lalu DNS server. Nah, DNS server ini IP-nya sendiri 8.8, salah, bukan di sini. Ini DNS server 8.8.8, lalu ke setelah dari sini kita setting fast Ethernet 0-nya. Nah, fast Ethernet 0 ini untuk menyeting IP-nya sendiri, IP DNS sendiri kan tadi sudah di ini 8.8, subnetmask-nya sudah otomatis keluar. Lalu di sini kita di ini kita setting service, kita buka DNS. Nah, DNS service ini kita buka DNS service. Di sini kita buka service, lalu klik DNS-nya, kita masukin name, masuk record ini name, masukin itera, kita masukin itera.ac.id, karena di sini tugasnya
memakai akun email itera.ac.id. Kita menggunakan domain itera.ac.id. DNS-nya kita setting pakai itera.ac.id. Addressnya sendiri di sini kita kasih addressnya yang untuk web servernya. Nah, web servernya ini 8.8.10 ya, 10. Lalu kita add, kita add, lalu sini kita masukin lagi itera.ac.id, lalu kita masukin yang mail server 8.8.11. kita masukin, lalu kita add. Jadi di sini sudah terdaftar itera.ac.id. Sini untuk IP-nya, untuk IP address-nya sudah terdaftar. Setelah dari situ kita on kan, kita exit saja. Lalu dari sini kita setting web server config seperti yang pertama tadi. Default gateway-nya tadi 8.0.0.2. lalu DNS server. Nah, DNS server ini tidak memakai IP yang sudah dikasih tahu tadi, web server 8.8.10, karena ini masukkan IP DNS servernya. IP DNS server tadi kan sudah disetting 8.8.8. Setelah dari situ kita ke Fast Ethernet 0. Nah, Fast Ethernet 0 ini adalah untuk memasukkan IP address-nya, IP address yang dari web servernya. Nah, untuk IP address web server ini kan 8.8.10.8.8.10. lalu kita klik subnet mask ini sudah otomatis sendiri. Lalu web server ini kita habis setelah kita setting konfigurasinya ke service. Nah, ke service ini kita ke HTTP. Nah, HTTP ini kita klik edit dari index.html yang terakhir, index.html, edit, lalu kita ganti yang ada tulisan Cisco Packet Tracer. Nah, Cisco Packet Tracer kita ganti website itera, ganti website itera, dan welcome to website itera juga, website itera. Di sini konfigurasi ini index.html ini adalah untuk memunculkan website awal. Yang pertama adalah tulisan website itera, bukan kalau yang awal tadi yang pertama kan welcome to Cisco Packet Tracer. Kalau ini sudah diganti website itera. Jadi sudah disetting. Setelah itu habis web server kita setting, kita ke mail server. Nah, ke mail server ini kita masukin konfigurasinya seperti yang pertama, 8. Yang pertama gateway-nya 8.0.0.2, DNS server 8.8.8. DNS server kita memakai DNS servernya yang sudah disetting tadi. Baru ke Fast Ethernet 0. Fast Ethernet 0 ini IP address-nya untuk mail server 8.8.11. 8.11 sudah otomatis. Lalu ke service. Nah, ke mail server ini kita klik yang mail server. Nah, mail server ini tujuannya untuk memasukkan data yang dari user yang akan masuk ke website tadi, mail servernya, atau mendaftarkan mail server yang dari user yang akan kita setting. Ya, lalu yang pertama kita masukkan user. Di sini sudah dikasih tahu. Yang pertama ada Caca.
kita setting mail server yang tadi, kita masukkan Caca, lalu passwordnya biar mudah kita masukkan 1234566 saja. Dah, kita tambahkan. Lalu yang kedua ada user Doni, kita masukkan Doni, passwordnya samakan saja 1234566. Lalu yang ketiga ada user di sini. Nah, setelah kita masukkan yang mail server Caca dan Doni, lalu yang kedua usernya yang di tablet ini. Nah, tablet ini kita ganti dulu biar lebih mudah. Kasih nama Budi. Edi. Yang PC kita ganti nama Fadli. Kita ganti nama Fadli. Yang smartphone 1 ini kita ganti nama saya sendirilah, Farhan. Janganlah Adi, kita kasih nama Adi. Kita balik lagi ke mail servernya tadi, kita setting, kita masukkan. Ada Doni sudah selesai, Budi, masukkan Budi itu 23456, tambahkan Budi, Edi 123456, Edi. Setelah dari Edi ada Fadli, passwordnya sama. Setelah itu ada Adi 123456. Setelah dari situ, dari mail server sudah kita setting, kita balikan saja. Data X sudah disetting mail servernya, lalu kita ke DHCP, kita masuk ke config yang seperti tadi 8.0.0.2 mail server 8.8.8. ini tadi benar 8.0.2 benar. Ininya untuk DHCP-nya IP address-nya 8.8.8.12. SMS sudah otomatis, baru ke service. Nah, setelah dari service kita masuk, ini kan kita buat DHCP server. Kita masuk ke DHCP, kita on kan, lalu kita save. Dan sudah keluar untuk SMS-nya 255, IP address 28, dan sudah keluar DHCP-nya. Baru setelah dari server ini sudah ke setting, server sudah kita setting, kita lanjut ke router. Nah, router ini kita masuk ke tadi mana, ke router, kita masuk ke config router, kita masukkan konfigurasi ke fast ethernet 0. Nah, fast ethernet 0 tadi kan sudah kita masukkan yang gateway-nya 8.0.0.2. Nah, di sini kita on-kan dulu fast ethernet 0-nya 0/0, kita on-kan. Nah, di sini kita masukkan IP address yang masuk ke server tadi untuk gateway-nya 8.0.0.2. Sebenarnya sudah otomatis. Lalu yang kedua ke fast ethernet 1, kita on-kan IP-nya. Nah, fast ethernet 1 ini untuk ke downstream ke user dari switch, lalu access point, lalu MSC. Ini untuk gateway-nya, IP address-nya. Di sini kita masukkan yang 10, sudah ditentukan ya, 10.0.1 sudah. Setelah dari sini kita ke CLI. Untuk di sini untuk konfigurasi kita masukkan yang setiap konfigurasi semua user atau
semua server yang sudah kita setting tadi di router CLI ini. Sini pertama kita ketikkan m lalu enter, lalu configure terminal untuk masukkan terminalnya. Lalu di sini kita masukkan internet fast internet 1. Internet fast 1 kita ulang dulu. And configure terminal. Sini kita masukkan internet interface fast ethernet 01, karena yang kita ingin dari server masuk ke user-user yang sudah ditentukan. Jadi kita setting untuk DNS-nya, DHCP-nya kita setting dari sini. Lalu di sini kita masukkan interface fast ethernet 0/1/1. Di sini kita lihat dulu apakah tulisannya sudah benar atau belum, karena di sini tidak bisa typo lah istilahnya, bakal error. Interface fast ethernet 01 sudah, enter. Nah, setelah dari fast ethernet 01 sudah terdaftar, habis itu kita masukkan IP DHCP excluded address. Di sini excluded address maksudnya kita pengecualian dari address yang sudah kita masukkan dari DHCP-nya. Nah, di sini kan DHCP-nya kita dari 10.0.0.1 sampai 10.0.0. Sini misalkan kita sampai 10.0.0.10. Jadi sini dari 10.0.0.1 sampai 10.0.0.10 ini di bagian user akan terdeteksi yang selebihnya dari 10.0.0.10 ini. Misalkan 10.0.0.11 gitu. Akan terdeteksi seperti itu. Karena bakal ada yang sudah disetting dari sini 10.0.0.1 ini. Enter. Aduh, salah. Sini enter, kita cek dulu ada yang salah. IP DHCP excluded salah, seharusnya di sini XC. Excluded, benar. IP DHCP sudah terdaftar. Lalu kita masukkan IP DHCP full cell-nya, IP DHCP full cell. Karena di sini sudah ada cell tower ya, kita masukkan, enter. Lalu kita setting networknya 10.0.0.1. ini kita masukkan subnet mask-nya 25.0.0.0. enter. Network sudah terdaftar. Default routernya 10.0.0.1. ini default router, IP routernya kita masukkan. Setelah default router, DNS server. Nah, DNS server ini yang tadi 8.8.8. lalu setelah sudah dimasukkan DNS-nya, DHCP-nya, dan semua user
di sini, sudah terdaftar sudah dikonfigurasi di CLI ini routernya. Kita exit, lalu klik end, menyelesaikan konfigurasi. Di sini kita X saja. Setelah router disetting, lihat perubahan router sudah disetting langsung hijau semua. Setelah router disetting, kita ke access pointnya kita ke konfigurasinya, lalu port 0.1. Port 0.1 ini untuk ke user, yang port 0.1 user, setiap user ya. Nah, ini kita masukkan seperti masukkan sandi lah istilahnya, sandi untuk access point atau wifi-nya. Nama wifi tadi kan sudah diganti wifi -1, lalu kita setting sandinya biar lebih aman lah wifi-nya istilahnya. Kita setting ini sandinya 1 2 3 4 5 6 7 8 biar lebih mudah. 8 selesai, kita exit. Nah, setelah di setting, perubahan yang terjadi dari user-usernya tidak bisa masuk karena yang user-usernya belum disetting konfigurasi ke access point-nya atau masukkan sandi login ke access point-nya tadi yang sudah disetting. Nah, baru sini kita setting yang cacak ini, laptop ini. Kita ke konfigurasi, lalu ke desktop, PC wireless, salah, kita masukkan ke login. Kabar, saya sedikit lupa untuk konfigurasi ke laptop ini. Kita masukkan modulnya ini. Oh, salah tadi. Dari sini setelah dari access point kita setting yang di MST-nya dulu, sebelum user kita setting ke MST-nya. Kita klik MST, lalu klik konfigurasi, domain name kita ganti PT Indosat 1, PT Indosat 1. Kita copy saja untuk yang ini. PT Indosat 1. Lalu kita ke service ini ke DHCP nya, server
kita ganti 8.8.8, save, lalu ke config 1 sudah, backbone ya. Oh ya, sini sudah keluar ya DHCP-nya. DHCP-nya sudah keluar 8.8, target domain 1, lalu IP address 11. Nah, ini kan yang tadi yang sudah disetting konfigurasi dari routernya lebih dari 10.10.10.0.0.10. Nah, di sini sudah ke 11, yang ke 11-nya. Lalu ke servisnya sudah tadi. Domain yang sudah diganti. Kita yang ke yang MSC kedua, konfigurasi, lalu ini kita ganti ke 2, lalu ke backbone. Nah, ini backbone sudah terdaftar IP address subnetnya, gateway, dan dari servernya. Nah, servisnya di sini sudah diganti 8.8.8, save. Kita save, lihat di backbone sudah terdaftar, otomatis terdaftar. Lalu sini kita setting usernya, cell towernya dulu. Cell towernya kita setting konfigurasi di sini kita masuk ke 3G 4G ya. Sini kita masuk ke setting PT seluler. PT seluler ini kita ganti yang tadi set 1. Nah, sudah set 1, lalu yang kedua PT Indosat 2, yang ketiga PT Indosat 3, yang keempat PT Indosat 4. Kita ganti providernya. Ini untuk menyambungkan usernya, providernya PT Indosat 1, 2, dan 3, dan 4 untuk menyetting providernya. Lalu setelah dari itu kita setting semua user yang dari topologi ini. Yang pertama kita setting caca kita on kan DHCP. Caca ini kita on kan DHCP di desktop, lalu IP config kita on kan DHCP-nya. Nah, ini sudah terdaftar 10.10.17, DNS-nya 8.8 sudah. Lalu ke laptop yang Doni. Nah, laptop Doni ini kita memakai konfigurasi di sini laptop Doni DHCP sudah 16 sudah juga. Ini kita di sini kan memakai, di sini kita ke PC wireless. Nah, PC wireless ini kita refresh karena di sini tidak memakai kabel ya, jadi kita sambungkan lewat WiFi lah. Kenapa di sini masih default, access point-nya masih default ya. Reboot. Oh, di sini kita belum ganti namanya ya, WiFi 1. Lalu kita ke PC wireless-nya, connect, refresh, kita tunggu.
Tunggu dulu, sabar. Sini mungkin belum berubah. WiFi 1 sudah. Kita buka laptopnya, plus connect, refresh dulu. Nah, di sini WiFi connect sudah keluar. Kita klik lalu connect. Sini kita pilih WFPA2. Sini sandi yang tadi ya, WiFi 123.578 kita setting di access point-nya. Nah, sudah tersambung laptopnya ke jaringan access point-nya. Lalu kita setting di bagian budi. Nah, budi ini kita setting. Nah, DCP-nya config-nya sudah terdaftar 8.8 network gateway, lalu ke 3G 4G. Nah, 3G di sini kita masukkan desktop, lalu ini masuk ke email ya, tablet. Ini ke 3G 4G seharusnya, lalu masukkan foldernya yang keempat tadi, kita masukkan 3G 4G ke 3G 4G ya, baru kita ganti yang keempat. Selesai. Nah, sudah tersambung ke tower yang budi. Lalu yang ke smartphone kita ke config, lalu 3G 4G kita ganti juga. Ini yang ketiga ya, yang ketiga selesai, tersambung. Nah, selesai. Nah, ini yang PC ini kita sambungkan ke Fadli. Yang PC ini kita ke desktop, salah, config, lalu ke ini kita buang dulu, kita masukkan. Nah, di sini kalau nggak salah yang 3G 4G masukkan. Ini kita buang 3G 4G, nanti lalu sudah diganti, kita on-kan config 3G 4G nya, baru di sini yang kedua ya, selesai. Nah, sudah tersambung smartphone, config juga sama seperti tadi, 3G 4G, masukkan providernya yang ke satu. Nah, sudah tersambung. Nah, dari topologi ini sudah untuk penyambungan jaringannya sudah tersambung semua, yang dari web server, DNS, mail, DHCP sudah tersetting, ke routernya sudah tersetting juga, lalu ke user, setiap user access point, usernya laptop, tablet, smartphone, PC sudah tersambung semua. Lalu di sini kita tugasnya daftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain Itera. Di sini sudah selesai, sudah kita daftarkan domain emailnya itera.ac.id. Lalu di sini kita lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Setiap user minimal melakukan pengiriman 2 user berbeda. Setiap user minimal pengiriman 2 user berbeda. Oke, kita di sini kita setting, kita coba, kita buka email.
email, di konfigurasi email di desk emailnya, misalkan name ini Caca email addressnya misalkan caca@itera.ac.id, itera.ac.id, comment caca@itera.ac.id. incoming mail server ini kita kasih IP 8.11 mail server ya, 8.8.8.11. lalu outgoing server ini kita masukkan juga di emailnya 11. username kita masukkan Caca username-nya, passwordnya yang tadi 123456 yang sudah kita setting di routernya, lalu kita save. Nah di sini kita coba kita kirim mail dari Caca ke Doni, karena tugasnya di sini adalah pengiriman email pada masing-masing user, dan setiap user minimal melakukan pengiriman 2 user berbeda. Kita compose di sini tuh ke Doni, subjeknya misalkan subjek to Doni ini seharusnya Doni@itera.ac.id, kita kirim ke Doni ya, dan ke Doni tera.ac.id. subjeknya misalkan tugas. Nah di sini kita tulis saja tugas, kabar saja. Apa kabar Doni, sehat selalu kah? Tanya, baru kita send. Sudah kita kirim. Nah di sini kita cek di Doni, kita cek di emailnya, kita lihat oh di sini belum kita daftarkan ya, Doni ya, your name Doni, lalu di sini kita email address doni@itera.ac.id. itera.ac.id ini 8.8.11, lalu di sini 8.8.11. username Doni, lalu password 123456 yang sudah kita setting tadi, save. Nah, kita lihat save. Nah ada pengiriman dari Caca tadi. Nah sudah masuk email Caca. Di sini apa kabar Doni, sehat selalu kah? Ini kita compose. Nah, di sini pengiriman email dari satu user ke satu user sudah berhasil. Baru kita kirim yang setiap user minimal melakukan pengiriman 2 user berbeda. Nah kita kirim yang Caca tadi, kita coba lagi yang user berbeda. Nah, user berbeda ini kita masukkan, kita tes yang Budi, kita tes yang Budi bisa atau tidak mengirim email ke Budi. Kita masukkan budi@itera.ac.id, itera.ac.id. subjeknya seperti tadi saja, kabar, apa kabar Doni, sehat selalu kah, sudah makan belum,
send ke Doni tadi. Coba kita cek di user Doni desktop, kalau ke email sini kita daftarkan dulu emailnya, your name ini kita daftarkan nah kita tadi itu kita kirim ke Budi, sudah kekirim ya, kekirim sukses. Kita buka yang Budi, email address budi@itera.ac.id, lalu coming ininya 8.8.11, lalu user Budi, password 123456, save, kita buka resave. Nah, dari Caca sudah masuk email yang dari Caca. Nah, kita coba dulu setting semua emailnya. Kita masukkan emailnya dulu, Edi email addressnya edi@itera.ac.id, ininya 8.8.11, biar cepet, 8.11, Edi, passwordnya 123456, kita save, kita keluar, lalu yang di PC kita setting juga mailnya. Ini yang di PC ini namanya Fadli @itera.ac.id, 8.8.11 Fadli. Passwordnya 123456, save, lalu smartphone yang Adi @itera.ac.id, ini ya 8.8.11, ininya 8.8.11, Adi passwordnya 123456. Nah, kita coba yang user Adi ini kita kirim ke caca@itera.ac.id, subjeknya cinta, aku cinta padamu Caca, cinta padamu Caca, kita kirim emailnya. Nah, sukses untuk mengirim ke Caca. Di sini kita cek dulu di Caca apakah masuk, bisa menerima dari Adi. Nah, email yang dari Adi sudah masuk di sini. Lalu nah, yang Caca sudah masuk, kita coba Adi lagi, kita masuk ke Fadli, coba Fadli, biar kita ngirim cinta, dia ngomong send, lalu kita cek di Fadli, save. Wah, chat Adi sudah masuk nih. Wow, Adi ternyata cinta pada Caca, aku cinta padamu Caca. Sepertinya dia salah mengirim nih. Nah, dari situ kita cek
yang PC kita compose, kita ke adi @itera.ac.id. Subjeknya jelek, kamu jelek sekali Adi. Send sukses, send ke Adi. Kita cek di Adi, receive, nah masuk email Fadli, kamu jelek sekali Adi. Sudah masuk, lalu kita coba kirim lagi ke Edi. Kamu jelek sekali Edi. Send, kita kirim. Sudah sukses. Cek di Edi, emailnya dan receive. Ya, Fadli sudah masuk. Sukses. Lalu kita cek Edi bisa mengirim atau tidak. Kita ke post ke Adi @itera.ac.id. Subjeknya ganteng, gitu aja. Kamu ganteng sekali Adi, aku sangat suka padamu. Send. Sudah sukses. Kita buka di Adi, apakah masuk email dari Edi. Kita cek, sudah masuk nih, ada kamu ganteng sekali, terima kasih ya. Kita kirim lagi, coba ke Budi. Kali Budi, kita ganti saja biar cepat. Budi send. Sudah terkirim, sukses. Kita cek di Budi, save. Wow, sudah masuk. Kita coba mengirim ke Doni ya. Kita ke Doni aja. Doni @itera.ac.id. Gitu ya. Sudah makan belum? Nah, gitu. Send. Sudah selesai. Kita cek di Doni, apakah masuk? Lihat, sudah masuk nih di Doni. Selesai. Lihat tugasnya, daftarkan akun email sudah, lakukan pengiriman dengan cara melakukan pengiriman email sudah selesai. Inilah simulasi topologi jaringan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, yang mana topologi jaringan ada perangkat server, web server PT, lalu router, switch, access point, dan user. Setiap user berbeda-beda memakai perangkatnya, seperti laptop, tablet, smartphone, dan PC. Di sini ada di switch, menyambung dengan di sini ada PT. Di sini ada central office-nya, office, tower Indosat. Sini sudah tersambung semua. Server PT-nya ada web server, DNS, mail server, dan DHCP server. Inilah topologi dari jaringan, dari tugas jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.